Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sandra. Waalaikumsalam Bapak Lukman. Ya, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik sekali Bapak. Ya, sibukan apa nih hari ini? Hari ini saya kebetulan kosong nih Pak. Makanya saya pengen sharing-sharing sama Pak Lukman ini Pak. Oh iya. Ya. Apa? Tentang tema apa Bu kalau boleh tahu? Ini Pak, di sekolah saya kan ada sesi kayak sholat duhur berjamaah gitu Pak. Saya tuh bingung, Ya. anak-anak ini kok masih banyak ya yang nggak mau sholat bareng gitu di sekolah. Nah, banyak banget alasan saya Pak, yang iya Bu nanti sholat di rumah Bu, iya Bu, kalau yang perempuan iya Bu masih halangan, iya Bu masih kotor gini. Nah banyak banget Pak alasannya. Jadi tujuannya adalah agar anak-anak itu lebih rajin dalam beribadah di jam-jam itu gitu ya. Betul Pak, nggih. Yang selama ini terjadi apa Bu? Yang kemarin-kemarin sudah itu Pak, anak-anak itu banyak yang misalnya kan disuruh dengan ngeras suara, disuruh ke beberapa kelas, disuruh ke musola nih Pak nggih. Itu masih ada yang kabur ke kelas sebelahnya. Jadi pada saat siswa ini sudah digiring ke musola, beberapa anak itu kabur Pak. Ada yang langsung pulang, ada yang kabur ke kamar mandi, macam-macam Pak. Pokoknya intinya dia itu mengelak dari kewajiban dia gitu Pak. Iya. Kalau boleh tahu berapa jumlah peserta di acara itu? Setiap hari itu karena dari 6 kelas dibagi nggih Pak nggih. Jadi setiap hari itu ada sekitar 60 Pak. 60. Gurunya ada berapa? Dalam Gurunya ada berapa? kalau gurunya itu Guru ada pendamping. guru pendampingnya itu ada 3 Pak. 3 banding 60. Jadi satu orang rekan mengatasi anak 20 ya. Pak nggih. Terus yang kira-kira kabur itu jumlahnya berapa persen dari 60 itu? 20%-an Pak. Soalnya 20% ya, jadi sekitar orang ya 10 lah ya. Puluhan gitu Pak. Itu jadi tidak semuanya kan ya. Tidak semua. Jadi yang 50 itu masih bagus lah ya, masih. Tapi akhir 10 ini, yang 20% ini kan nantinya lama-lama akan mempengaruhi Pak, begitu. Oh gitu, jadi khawatir nanti yang 50 itu nanti ikut-ikut. Betul sekali. Makanya yang diatasi itu nanti berarti yang 20% ini. Nggih. Terus kira-kira langkah-langkahnya Bu, udah tahu kira-kira 20 atau 10 orang ini, berarti kalau 3 orang berarti nanti menyelesaikan masing-masing itu. Apa alasannya kira-kira anak-anak itu? Apa nih Pak, kurangnya kesadaran nih Pak nggih. Jadi dari rumah itu mereka tidak dibiasakan tepat waktu sholat. Terus akhirnya mereka itu jadi nanti aja, menunda waktu, akhirnya habis dan itu dientengkan Pak. Jadi cuman nggak sholat begitu. Jadi kurangnya kesadaran dari diri mereka untuk melaksanakan kewajiban sholat begitu Pak. Ya, kalau gurunya ikut di sana ataukah hanya kontrol gitu saja Bu? Ikut Bapak, ikut sholat juga. Oh ikut juga. Nggih. Sudah bagus ya, Anda sudah memberi contoh juga ya. Nggih. Rencananya dari yang 20 hanya Bu. Nggih. Mungkin Punya rencana apa terhadap anak 20 ini? nggih. Kan kita punya absensi nih Pak. Nah absensi ini bisa kita buat rekapnya siapa saja yang sering sekali tidak hadir. Nah dari yang sering nggak hadir ini
rencana saya pengennya saya panggil wali murid nih Pak. Jadi dari wali murid itu akhirnya terjadi komunikasi dua arah antara sekolah dengan wali murid. Jadi di mana saat di sekolah ada yang mendampingi, di rumah juga ada yang mensupport Pak. Jadi ada motivasi dari orang tua agar anak-anak itu bisa tepat waktu untuk ibadahnya, karena kalau di sekolah itu yang bisa dilakukan kan hanya sholat duhurnya saja ya Pak, sedangkan 4 sholat yang itu ada di rumah, jadi peran orang tuanya lebih berpengaruh besar Pak. Lebih Sandra ini di SD apa SMP? SMP Bapak. Oh SMP mana Bu? SMP 2. Oh iya. Berarti SMP artinya kesadaran mereka sebenarnya sudah lumayan tinggi ya. Iya, betul. Nah, kalau tadi mengumpulkan orang tua rencananya apa sudah dilaksanakan Bu? Mau dilaksanakan Pak, masih rencana untuk dilaksanakan insya Allah semester depan ya Pak, karena ini sudah terbentur libur lebaran. Insya Allah semester depan akan dilaksanakan Pak. Akan saya usulkan dulu nanti agar dicarikan waktu. Kalau untuk rencana kalau nanti orang tua sudah semua, kemudian masalahnya sudah jelas, kira-kira memiliki rancangan apa terhadap orang tua itu agar anak-anaknya nanti itu bisa baik itu Bu? Nantinya akan melibatkan wali kelas juga. Jadi yang sering berinteraksi dengan wali murid itu bukan wali kelas ya Pak. Jadi nanti dari wali kelas kita bagi dari 10 anak itu wali kelasnya orang tuanya dari kelas berapa saja. Jadi yang nanti intent untuk melakukan komunikasi itu adalah wali kelas. Jadi mungkin 3 hari sekali itu wali kelas bisa by WA dengan orang tua menanyakan bagaimana perkembangannya ibadah si anak ini dari hari ke hari, apakah sudah lebih baik ataukah masih sama saja, seperti itu mungkin Bapak. Ya. Terus untuk misalnya anak itu memang ibadahnya kurang, orang tua pun dukungannya kurang, itu apa yang dilakukan? Mungkin sanksi, mungkin reward atau apa, itu yang dilakukan apa? Yang direncanakan? Bisa jadi kalau misalnya untuk sanksi ya Pak G, sepertinya kurang etis. Jadi mungkin akan diberlakukan seperti ini, yang tidak mengikuti sholat akan menulis, jadi punya buku khusus Bapak. Kalau memang dia melanggarnya itu bukan karena hal yang urgent, seperti mohon maaf kalau perempuan itu kan datang bulan ya Pak, itu jelas-jelas sudah tidak bisa melakukan sholat. Nah, yang kabur-kabur ini mungkin bisa nanti dikumpulkan di satu ruangan, dia diminta untuk menulis salah satu surat pendek seperti itu Pak. Oh iya Bu, untuk yang suka melanggar itu apakah juga melanggar di kegiatan lain Bu? Beberapa ada Pak, beberapa ada. Jadi yang lainnya itu hanya ikut-ikut gitu Pak, diajak ngoten Pak. Jadi wes nggak usah, nanti aja di rumah, jadi kita kabur kemana begitu. Nah, beberapa anak memang ada yang setiap ada kegiatan itu memang diindikasikan untuk kabur, itu ada Pak, tapi tidak banyak. Jadi yang agak parah lah ya, yang agak parah itu mungkin tidak banyak. Kira-kira jumlahnya berapa Bu? Kalau bisa diidentifikasi yang tidak akan mempengaruhi teman lain, agar tidak mempengaruhi teman lain, itu jumlahnya kira-kira berapa yang parah gitu? Yang parah itu dari satu tingkat itu sekitar 3 Bapak, tapi pengaruhnya besar. Hanya 3 berarti ya, tidak banyak ya? Oke. Sandra nanti bisa fokus langkah apa yang dilakukan agar 3 ini nanti bisa berkurang bersama dengan orang tua tadi. Nah, disiapkan apa kira-kira resepnya ke orang tua? Apa kira-kira yang akan dilakukan?
komunikasi nih Pak nih, kalau kita semacam memberitahu kok sepertinya kita menggurui nih Pak, mungkin kita hanya komunikasi saja, mencari jalan keluar terbaik, solusinya seperti apa. Jadi mungkin kita bisa menggali informasi keadaan di rumah itu seperti apa, kondisinya anaknya seperti apa. Jadi dari informasi tersebut kita bersama-sama mencari solusi dengan orang tua, begitu Pak. Sudah punya rancangannya kira-kira solusinya seperti apa ke depan itu? Orang tuanya begini, orang tuanya begini, dari sekolah begini, itu sudah ada gambarannya. Terus anak ini nanti menjadi normal gitu. Punya rancangannya seperti apa kira-kira? Masih akan saya diskusikan dengan wali kelas Bapak. Oh ya, jadi masih dalam gambaran ya? Iya. Ya, mudah-mudahan nanti dari harapan ini menjadi semakin mengerucut. Jadi jumlah yang nakal itu ternyata tidak banyak, jadi hanya 3 ternyata. Iya, Bapak. Dan dari 3 itu memang dari pihak sekolah belum menemukan resep, belum menemukan rancangan apa yang dilakukan kepada siswa, apa yang dilakukan kepada orang tua, dan masih akan bersama. Betul ya? Betul Bapak. Ya, mudah-mudahan itu nanti bisa segera terwujud. Amin. Dan bisa anak-anak itu menyesuaikan dengan keinginan dan harapan sekolah. Oke, terima Ada kasih. lagi Bu yang disampaikan? Sepertinya tidak ada Bapak. Mungkin itu dulu yang akan saya lakukan. Jadi rencana itu bagaimana caranya anak membuat anak itu memiliki kesadaran untuk beribadah, itu dulu Bapak. Ya, jadi kan sumbernya tadi ternyata yang membuat kata kan hanya 3 per kelas lah gitu. Itu nanti insya Allah yang difokuskan ke situ, nanti yang lain itu ikut-ikut gitu ya. Oke Bapak. Bu Sandra, Oke. Sudah ada lagi? Tidak ada Bapak. Alhamdulillah, terima kasih pencerahannya Bapak. Ya, mudah-mudahan nanti bisa. Terus kemudian nanti kalau memang sudah akan dilaksanakan rapat dan hasilnya, nanti tolong saya juga diberitahu Bu. Siap Bapak. Kita memberikan masukan, kita bisa berdiskusi kembali. Oke Bapak. Ya, terima kasih Bu Sandra atas kesempatannya. Terima kasih banyak atas pencerahannya.